Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum anis sifah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para wanita-wanita soleha, para laki-laki soleh, lebih khusus kepada adik-adik yang belum menikah, ini ada tambahan referensi buat kita, dan ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan pernikahan. Jadi ada kitab Qurratul Uyun yang disarah oleh Nazmi Ibni Yamun. Ya, ini kitabnya sebagaimana yang kita sudah bahas dulu. Jadi Qurratul Uyun bisarhi Nazmi Ibni Yamun, yaitu kitab Qurratul Uyun yang disarah oleh Nazmi Ibnu Yamun fi adabin nikah. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas seperti apa kriteria seorang perempuan soleha. Jadi kita langsung saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu merupakan perhiasan. Jadi ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihatu. Nah, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu, kata Nabi, adalah perempuan yang soleha. Nah, ini. Kemudian wa fi riwayatin ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha ala akhirati, alal akhirati. Jadi dalam riwayat lain Nabi bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha alal akhirati. Jadi dunia itu merupakan perhiasan, kata Nabi, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu tu'inu zawjaha, yaitu perempuan ya yang bisa menolong zawjaha, suaminya, alal akhirati, untuk kehidupan akhirat. Artinya yang menjadikan orientasinya adalah untuk kebaikan akhirat bagi dirinya dan suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah. Jadi seorang mukmin tidak mendapat manfaat setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istri soleha. Jadi maksudnya adalah, jadi kebaikan sejatinya, kebaikannya seorang mukmin itu adalah manakala dia ditetapkan sebagai orang bertakwa, kemudian setelah itu manakala dia ditakdirkan mendapatkan istri yang soleha. In amaraha ata'athu. Jadi yang dimaksud sini istri saleh di sini adalah in amaraha ata'athu. Ya. Jika ia menyuruh istrinya itu, sang istri menaatinya. Jadi langsung segera melakukannya. Wa in nazara ilaiha asrathu. Nah, jika suaminya memandang istrinya, sang istri membuatnya bahagia.
Jadi artinya ketika istri itu dipandang, maka akan membahagiakan suaminya. Artinya tidak dengan wajah cemberut, wajah kesal. Ya, jadi bukan karena saat terima gaji saja baru senyum-senyum, tetapi biar suka duka tetap memperlihatkan wajah kebahagiaan, sehingga suami pun merasa bahagia. Kemudian wa in aqsama 'alaiha abarrathu, jika dia atau seorang suami itu bersumpah kepada istrinya, maka istri itu membebaskannya. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Nah, ini yang biasa kita dengarkan, bahwasanya istri atau wanita yang solehah itu adalah manakala wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha, jika suaminya pergi meninggalkannya atau keluar cari kerja, merantau. Dengan kata lain, ketika suami itu tidak ada di rumah, maka sejatinya istri solehah itu adalah menjaga dirinya, menjaga harkat dan martabatnya, serta menjaga harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa zullah. Nah, ini juga salah satu hadis yang sering kita dengar. Ini menjadi rujukan kita semua. Apa katanya Nabi? Man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa zullah. Barang siapa menikahi, ya. Jadi kalau laki-laki menikahi wanita karena kemuliaannya, jadi dia karena melihat kemuliaannya, mungkin karena kecerdasannya, maka lam yazidhullahu illa zulla, maka Allah tidak menambahkan untuknya kecuali kehinaan. Kemudian wa man tazawwajaha limaliha, kalau ada laki-laki yang menikahi wanita itu karena kekayaannya, limaliha, lam yazidhullahu illa faqran, maka Allah tidak menambahkan untuknya kecuali justru akan menjadikan dia miskin. Ya. Wa man tazawwajaha li husniha lam yazidhullahu illa dana'atan. Nah, seorang laki-laki yang orientasi pernikahannya itu atau menikahi wanita karena li husniha, karena kecantikannya, lam yazidhullahu illa dana'atan, maka Allah tidak menambah untuknya kecuali kehinaan. Ya, jadi kalau orientasinya karena semata-mata karena cantiknya, maka Allah akan menghadirkan kepadanya malah kehinaan. Sehingga Nabi melanjutkan, wa man tazawwaja imra'ata lam yurid biha illa ayyabudda basarahu wa yuhassina farjahu. Nah, ini intinya. Jadi kata Nabi, kalau sekiranya orientasinya itu adalah menikah dalam rangka untuk menjaga pandangannya, ya, ay yagudda basarahu, untuk menjaga pandangannya, wa yuhassina farjahu, dan menjaga kemaluannya, au yasila rahima, atau menjaga silaturahim,
barakallahu lahu fima wa barakalaha fihi. Nah, maka Allah akan memberinya barakah pada wanita itu dan barakah kepadanya, artinya kepada laki-laki itu. Ya. Wal amatun harma'u sauda'u zata dinin afdala. Nah, ada penekanan di sini. Sesungguhnya al amatu harma'u, ya, wal amatun harma'u, budak perempuan yang janda, ya, juga hitam, sauda'u zatu dinin, tetapi dia adalah memiliki agama atau agamanya bagus. Apa kata Nabi? Afdala, itu lebih baik. Artinya apa? Yang lebih utama adalah dia itu dalam rangka memiliki agama yang bagus. Jadi standarnya wanita solehah itu adalah ketika dia memiliki agama yang bagus. Bahkan dikatakan sini tadi, wal amatun harma'u, seorang budak sudah janda, sauda'u, dia juga hitam. Bayangkan, budak, janda lagi, hitam lagi, ya, tetapi zatu dinin, tetapi dia itu memiliki agama, yaitu kuat agamanya atau bagus agamanya. Apa kata Nabi? Afdala, maka sesungguhnya itu lebih utama daripada hanya sekedar cantik tetapi justru pendusta, justru suka selingkuh dan sebagainya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun, siapa yang memiliki anak laki-laki, ya, waladun itu anak laki-laki, wa indahu ma yuzawwijuhu bihi, dan dia itu punya kemampuan untuk menikahinya, artinya punya harta, sudah punya, artinya tidak ada lagi halangan untuk dia harus dinikahkan karena orang tuanya sejatinya sudah mampu. Walam yuzawwijuhu bihi wazana, dan dia itu tidak menikahkan anaknya tadi itu sehingga anaknya itu melakukan perzinahan. Ya. Apa kata Nabi? Fa innal isma bainahuma, maka sesungguhnya kedua orang tuanya akan mendapatkan dosa. Artinya dosa yang dilakukan anaknya itu akan ditangguh oleh orang tuanya, ya. Jadi itu perlu diingat oleh para orang tua. Sebagaimana hadis tadi, kata Nabi bahwasanya ketika anak kita, ada anak kita dan memang dia sudah waktunya untuk menikah dan kita mampu untuk menikahkan, maka kita punya kewajiban untuk menikahkannya dengan segera. Sehingga manakala karena kita tunda-tunda dan tidak menikahkan dia, lalu anak kita itu berbuat zina, maka dosa zina yang dilakukan itu akan ditanggung oleh orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, ini hadis yang terkenal juga. Nabi selalu kata, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Nah, jadi wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Pertama, lima liha, ya tentu karena hartanya. Yang kedua, wahasabiha, karena nasabnya. Kemudian wajamaliha, kecantikannya. Wadiniha, dan karena agamanya. Fa'alaika bizati dini, taribat yadaka. Ada penekanan yang dilakukan, yang diinginkan oleh Nabi pada hadis ini. Meskipun tadi Nabi mengatakan alasan kita
menikah itu pertama karena harta, karena nasab, karena kecantikan, dan karena agama. Lalu Nabi katakan, fa'alaika bizatid dini taribat yadak. Maka kalian berpegang teguhlah pada wanita yang memiliki agama. Karena kata Nabi, taribat yadaka, karena kamu akan beruntung. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, falyatazawwajil haraira, sebaiknya menikahi wanita-wanita merdeka, bukan budak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i. Nah, Nabi mengatakan ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan seseorang. Jadi ada 4 yang merupakan kebahagiaan seseorang itu. Nah, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan, ketika dia ditakdirkan mendapatkan istri yang soleha. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abraran, ketika dia memiliki anak yang baik-baik, termasuk yang soleh dan soleha juga. Kemudian yang ketiga, wa khulata'uhu salihina, sahabat-sahabatnya, teman-teman di sekitarnya, teman gaulnya itu adalah orang-orang yang soleh. Itu akan menjadikan seseorang itu bahagia dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah wa antakuna rizquhu fi baladihi, manakala dia mencari kerja atau dia bekerja di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri. Jadi ketika orang Bima kerja di Bima, itu adalah suatu kebahagiaan. Percuma banyak uang tetapi kerja di negara orang lain, kerja di daerah orang lain. Bagaimana kalau sekiranya kita sakit? Siapa yang urus kita ketika kita sakit? Semua nanti akan repot. Ya, tetapi manakala kita mencari kerja dan kita bekerja di kampung halaman sendiri, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Jadi kata Nabi, kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, ketika memiliki istri soleha. Yang kedua adalah ketika memiliki anak yang baik-baik, soleh dan soleha, paham agama, baik akhlaknya. Kemudian yang ketiga, wa khulata'uhu salihina, ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang soleh, saudara-saudaranya soleh, teman-temannya soleh, sahabat-sahabatnya soleh, orang di kantornya soleh, ya di sekitar lingkungannya soleh, maka itu adalah merupakan kebahagiaan. Dan yang keempat kata Nabi, ketika dia ditakdirkan atau dia itu bekerja di kampung halamannya sendiri, ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu nisa'i ummati asbahuhunna wajhan, ya, wa aqallahunna mahran. Nah, ini kata Nabi, sebaik-baik umatku yang perempuan adalah yang wajahnya paling bersinar atau membahagiakan suaminya, dan yang paling murah maharnya atau yang sedikit maharnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal maluda waluda fa inni mukasirum bikumul anbiya'i yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bersabda, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan memiliki banyak anak atau yang subur. Karena kata Nabi, fa inni, saya itu bangga, mukasirum bikumul anbiya'i yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya aku orang yang membanggakan jumlah kalian kepada para nabi-nabi yang lain di hari kiamat nanti. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, li Zaid bin
Sabitin radhiyallahu anhu. Jadi Nabi berkata kepada Zaid bin Sabit, ya, hal tazawwajta ya Zaid, ya Zaidu, apakah engkau telah menikah wahai Zaid? Kata Nabi. Nabi bertanya, la, belum ya Rasul. Faqal Nabi, faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, tazawwaj, ya, tasta'ifu ma'a iffatika. Zaid, menikahlah engkau, karena itu nanti engkau akan terjaga. Wala tazawwajana hamsan. Nah, pesan Nabi adalah jangan engkau menikahi 5 wanita. Ya, jangan engkau menikahi 5 macam wanita ini. Faqal, Nabi mengatakan, lalu Zaid bertanya, man hunna ya Rasulullah? Siapa mereka-mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, faqal as-sahbaratu. Yang pertama adalah as-sahbara, kemudian wal-lahbara, kemudian wan-nahbara, kemudian wal-handara, dan wal-lafut. Nah, Nabi katakan tadi itu tadi. Yang pertama adalah as-sahbara, al-lahbara, an-nahbara, dan al-handara serta al-lafut. Zaid berkata, faqala Zaid, la a'rifu syai'an mimma qulta ya Rasulullah. Saya tidak mengerti apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, amma sahbaratu fahiya az-zarqaul bazi'atu. Nah, yang dimaksud dengan as-sahbara adalah wanita yang bermata abu-abu, yang buruk ucapannya. Jadi ini yang perlu dihati-hati. Jadi pertama adalah wanita yang matanya abu-abu, yang buruk ucapannya. Kemudian al-lahbara. Nah, al-lahbara itu adalah wanita tinggi lagi kurus. Jadi al-lahbara adalah fahiya at-tawilatul mahzulah, tinggi dan kurus. Ya, artinya kurus dan tinggi. Ya. Wa amma nahbara fahiya, sementara an-nahbara itu adalah wanita yang tidak mengurus suaminya. Dan al-handara adalah wanita yang pendek, yang tercela. Pendek, kecil, tapi dia tercela. Dan al-lafut, kata Nabi, adalah wanita yang punya anak selain dari kamu. Ya.